Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbani wa syukur lahu ala taufiqihi wa hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Alhamdulillah, ikhwatiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kita masih bisa dikumpulkan di dalam suasana yang sehat walafiat. Kita masih bisa melapaskan kaki kita ke tempat ini. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan ini. Dan alhamdulillah ya, pada pertemuan lalu ya, kita sudah membahas tentang mat asli ya. Mat asli atau mat tabi'i ya. Jadi beberapa pertemuan itu kita sudah bahas tentang mat asli yang dia itu ciri-cirinya adalah apabila ada fathah setelahnya alif, apabila ada dhamma setelahnya waw sukun, apabila ada kasrah setelahnya ya sukun. Kemudian ada yang termasuk daripada mat asli juga atau mat tabi'i itu diantaranya adalah mat iwad ya. Kemudian mat silah sugro atau silah qasirah, kemudian mat tabi'i harfi ya. Dan juga yang tidak dimasuk di kitab ini itu mat tamkin ya. Nah itu termasuk juga daripada mat termasuk daripada mat asli ya. Intinya dibaca dua harokat ya, dan dia itu ya, dan dia itu tidak ada sebab apa-apa ya. Jadi apabila ada fathah setelahnya alif begitu aja ya. Kemudian apabila ada dhamma setelahnya waw sukun, dan begitu aja kaidah daripada mat asli begitu. Tidak ada sebab ya, tidak ada sebab. Yang ada sebab itu adalah mat far'i ya, mat far'i. Sekarang kita masuk ke pembahasan mat far'i ya. Mat tabi'i harfi sudah kita bahas ya pada pertemuan lalu ya. Nah, jadi mat tabi'i harfi itu yang sebelumnya itu persis seperti ya pada intinya yang sudah pernah kita lewati di pelajaran awal, yaitu di pelajaran tentang kelas Iqra itu ya. Jadi ya, cara bacanya itu sudah kita bahas ya, cara bacanya atau lihat. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu mat far'i. Ya, mat far'i. Ya, di halaman 64 ya. Mat far'i. Ya, jadi di sini pembahasan B, mat far'i. Al-maddu al-far'iyyu. Jadi mat itu sudah pernah kita bahas, artinya memanjangkan. Ya. Kemudian al-far'iyyu ya, ini adalah dia ada ya nisbah di situ, menunjukkan ini adalah naat ya, atau
sifat daripada mat. Maksudnya begini, mat yang merupakan cabang. Jadi far'i itu artinya cabang. Ya, far'i itu secara bahasa artinya cabang. Jadi dia bukan asli. Ya, kalau mat asli itu adalah pokoknya. Ya, kalau diibaratkan pohon, akar dan batang tengahnya itu aslinya, itu asli. Sementara yang merupakan ranting-rantingnya itu adalah far'inya. Ya, jadi rantingnya, daunannya, ya, buahnya, ya, itu merupakan far'i. Itu secara bahasa. Jadi mat far'i di sini, ya, ini dibagi menjadi dua pembahasan. Jadi mat far'i itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama, yaitu yang berhubungan atau yang bertemu dengan hamzah. Jadi yang bertemu dengan hamzah, maka dia masuknya kepada pembahasan mat far'i cabang yang pertama. Jadi di sini bacaan mat yang bertemu dengan hamzah. Jadi bacaan mat, maksud yang dikatakan dengan bacaan mat itu mat asli tadi, ya, yang sudah pernah kita bahas. Jadi apabila ada fathah setelahnya alif, apabila ada kasrah setelahnya ya sukun, apabila ada dhammah setelahnya waw sukun, itu dimaksud dengan mat. Ya, jadi mat kemudian bertemu dengan hamzah di depannya. Ya. Maka ini dibagi-bagi. Yang pertama, keadaan seperti ini itu dikatakan dengan mat wajib muttasil. Ya. Mat wajib muttasil. Al-maddu, mat, ya, itu artinya memanjangkan. Kemudian al-wajib, ya, al-wajibu itu adalah sesuatu hal yang wajib. Ya, insya Allah udah masuk ke bahasa kita ya, gampang ya. Jadi wajib, harus. Ya, dikatakan di sini wajib maksudnya dia bacanya itu wajib dipanjangkan, harus dipanjangkan. Dan ketika dikatakan wajib, maka dia wajibnya itu lebih dari 2 harokat. Itu maksud daripada wajib. Kemudian al-muttasilu, muttasil secara bahasa artinya itu bersambung. Ya, al-muttasil, ya. Itu al-muttasil itu artinya bersambung. Maka di sini kaidahnya mat wajib muttasil itu apabila mat tabi'i, kaidahnya gitu, apabila mat tabi'i atau mat asli bertemu hamzah dalam satu kata. Ya. Jadi kaidahnya mat tabi'i atau mat asli bertemu hamzah dalam satu kata. Maka ini sangat mudah sekali untuk kita bisa memahaminya. Jadi kalau misalkan ada mat, kemudian setelahnya itu ada hamzah dalam satu kata, maka itu dibaca panjang, wajib lebih dari 2 harokat. Di dalam riwayat Hafs an Asim, ya, yang masyhur kita baca, itu kaidahnya dibaca 4 atau 5 harokat. Ya, jadi dibacanya itu panjangnya itu 4 atau 5 harokat. Ya, maka ini menjadi sesuatu yang harus kita betul-betul ingat buat diri kita, ya. Jadi ketika ada mat tabi'i kemudian bertemu dengan hamzah setelahnya, maka ini wajib
ya bagi kita untuk memanjangkannya. Jangan sampai kita itu hanya memanjangkannya 2 harokat, ya. Maka itu keliru, kesalahan. Ya. Nah di sini. Maka contohnya saja, langsung contoh. Ya, berkata penulis di sini membawakan firman-firman Allah penggalan di sini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi di ini jaa, ya. Maka ditandai di dalam mushaf itu ada benderanya, ya, ada bendera. Kalau di istilah ilmu imla itu namanya madda, ya, madda. Jadi ada bendera gitu, itu namanya madda, ya. Dan kalau di bacaan kita atau di mushaf kita itu gampang, ya. Jadi kalau wajib mutasil itu gampang kita menerkanya, ya. Menerkanya itu kalau ada hamzah dalam satu kata, ya, kemudian ada bendera, maka itu dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Gitu aja. Tapi kalau yang jadi perhatian buat kita, ya, itu biasanya kalau di mushaf lokal, ya, di mushaf Indonesia cetakan lokal, ya, ini betul-betul nampak hamzahnya, ya, betul-betul nampak. Jadi persis seperti begini, jaa, itu hamzahnya seperti itu nampak, ya. Dan nanti kalau misalkan kita akan masuk ke pembahasan mad jaiz munfasil, itu nanti akan ada kerancuan kalau di mushaf lokal, ya. Kalau di mushaf lokal itu ada kerancuan. Tetapi kalau di mushaf internasional ini yang kita pelajari itu mudah, ya. Jadi kalau kita sudah fokus ke pembahasan di buku-buku tajwid yang lama, itu kan tidak dikatakan hamzah tapi alif. Apabila ada bendera, kemudian ada alif setelahnya gitu. Ya, kalau di kalau di buku-buku tajwid cetakan lama, itu biasanya terjemahannya begitu, alif, bukan hamzah. Tapi kalau di buku ini hamzah, dikatakan dengan hamzah, ya. Maka jelas secara tulisan begini, ya. Kemudian wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Jadi kalimat ma'an, nah itu panjangnya itu 4 atau 5 harokat, ya. Jadi nampak jelas bagi kita, ya, setelah mat itu ada hamzah setelahnya, ya, dan begitu seterusnya, ya. Di baris yang ketiga, lil fuqara, nah itu lil fuqara'i, nah itu mat, ya, wajib mutasil. Kemudian baris yang keempat, hatta tafi'a, ya, hatta tafi'a itu, ya, itu mat wajib mutasil, ya. Jadi mudah bagi kita insyaallah, ya, di pembahasan mat wajib mutasil ini. Jadi yang harus kita ingat, ya, pembahasan ini adalah bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Yang menjadi kendala nih, biasanya kita itu membaca ini itu kurang dari 4 atau 5 harokat. Kita hanya biasanya umumnya, ya, di masyarakat kita itu hanya membaca 2 harokat, sehingga tidak terbedakan antara mat wajib mutasil dengan mat asli.
tidak terbedakan. Bagi yang ingin bisa membedakan dengan jelas, itu adalah setelahnya itu bertemu hamzah. Gitu. Ya, jadi kalau antum misalkan ya mendapati bacaan itu setelahnya bertemu dengan hamzah, maka harus dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ya, itu ya yang harus dipahami. Jangan sampai pembahasan mad wajib mutasil ini kita mengabaikan hal ini. Kita hanya membaca dengan 2 harokat, ya. Maka ini sebuah kekeliruan yang harus dirubah.